Bab 2895-2897, tidak heran begitu sulit bagi Tuan Chen untuk naik ke level tertentu. Dia telah meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Wagu melihat pertarungan antara Dev dan Jiun yang sangat mengejutkan. Liu Ruyan juga menunjukkan ekspresi kaget, karena cara Dev bertarung agak berbeda dari sebelumnya. Sementara wajah Takashi dan wanita tua di sampingnya menjadi sangat jelek saat ini. Mereka juga bisa melihat bahwa Dev saat ini sedang bermain dengan Jiun, hanya saja Jiun tidak menyadari ketidakseriusan Dev, dia terus meraung dan bertarung mati-matian dengan Dev. Boom, Jiun meraung dengan marah, dan meninju Dev dengan sekuat tenaga. Dia harus membuat keputusan cepat, lagi pula, tidak peduli seberapa kaya dia, tidak mungkin dia membawa banyak susunan formasi. Formasi ini adalah sarana untuk menyelamatkan hidupnya, dan sekarang Dev memaksa Jiun untuk menggunakan semuanya. Dev dipukul dan terbang keluar. Hanya saja tubuh fisik Dev sangat kuat, dan pukulan Jiun sama sekali tidak membahayakan Dev. Apa kamu sudah kehabisan susunan formasi? Dev berkata dengan senyum tipis. Bahkan jika aku tidak menggunakan susunan formasi, aku masih bisa mengalahkanmu. Kata Jiun dengan arogan. Dev tersenyum dingin. Karena kamu masih belum menerima takdirmu, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Setelah Dev selesai berbicara, aura di tubuhnya mulai naik terus-menerus. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuh Dev, dan cahaya keemasan terus memancar hingga jarak ratusan meter. Disertai dengan kemunculan cahaya keemasan yang tiba-tiba, aura Dev seperti tidak ada habisnya, terus-menerus meningkat. Ekspresi Jiun berubah lagi dan lagi, dia tidak menyangka bahwa Dev belum menggunakan seluruh kekuatannya saat dia bertarung jarak dekat dengan Dev tadi. Menurutnya ini terlalu keterlaluan, apakah kamu sudah melihat kekuatanku? Saat berbicara, Dev sudah berada di depan Jiun. Terjadi ledakan, tanpa menunggu Jiun mengambil tindakan apapun, tangan besar Dev jatuh dari langit. Tangan besar ini menyelimuti Jiun, dan dari tangan itu, petir terus menyala. Gerakan macam apa ini? Melihat adegan ini, mata Jiun terbelalak, wajahnya penuh keterkejutan. Takashi dan wanita tua itu gemetar ketakutan, Thunder Palm. Teriak Dev keras, kekuatan guntur dan kilat dengan cepat jatuh dari telapak tangan Dev, dan pukulan guntur Dev menghantam tubuh Jiun dengan keras dalam sekejap. Jiun mencoba yang terbaik untuk mengerahkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya untuk melindungi tubuhnya. Tapi di bawah pukulan Thunder Palm, Jiun langsung dikalahkan dengan kejam, dan kemudian tubuhnya dihancurkan atas tanah. Dengan lambaian tangan Dev, pukulan guntur Palm menghilang seketika. Dan ada lubang besar yang dalam di tanah, dan Jiun terbaring berantakan di dalamnya. Pada saat ini, Jiun penuh ketakutan. Jika Dev tidak berhenti sekarang, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Apakah kamu masih yakin ingin melawanku lagi? Dev menatap Jiun dan bertanya. Tuanku, Takashi dan wanita tua itu membantu Jiun berdiri. Jiun memandang Dev, matanya penuh ketakutan, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa semangat. Aku tidak yakin, melihat Jiun seperti itu, Dev tidak bergerak. Lagi pula, dia tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan sekte terbang. Terlebih lagi, dia melepaskan Pterosaurus bukan karena benci terhadap sekte terbang. Selama sekte terbang tidak menimbulkan masalah dengannya, Dev tidak peduli pada sekte terbang ini. Lagi pula, satu musuh lagi berarti satu masalah lagi. Dev merasa sudah cukup banyak masalah yang akan dia hadapi sekarang. Karena kamu tidak yakin, maka pergilah, kuharap kamu tidak memprovokasiku lagi ke depannya. Dev melambaikan tangannya dan berkata, tapi Jiun itu tidak pergi, tapi menatap Dev ragu untuk berbicara. Apalagi yang kamu inginkan? Apa kamu menungguku untuk membunuhmu? Dev menatap Jiun dengan dingin dan bertanya, tidak, saya hanya ingin bertanya, bolehkah saya mengikutimu? Aku benar-benar ingin menemukannya. Jika harta itu ditemukan, pertempuran pasti tidak akan terhindarkan, jadi aku merasa kita dapat meningkatkan kekuatan kita dengan bekerja sama. Jiun berkata kepada Dev, Jiun sekarang melihat kekuatan Dev, jadi dia ingin membentuk aliansi dengan Dev. Lagi pula, di dunia ini di mana kekuatan adalah hal yang paling penting, kekuatan adalah segalanya. Dev melirik Jiun, mengetahui bahwa orang ini pasti tidak akan bisa dan berani untuk bermain trik, jadi Dev mengangguk dan berkata, Oke, ikuti aku. Melihat Dev setuju, Jiun sangat bersemangat. Segera sekelompok orang itu melanjutkan perjalanan mereka, dan mencari lokasi harta karun itu. Pada saat yang sama, di dalam rumah keluarga Gao, di kamar Gao Qilan, Helena dan Juliet dilindungi oleh Gao Qilan, dan mereka tidak pernah diganggu lagi oleh Gao Qisheng. Keduanya sangat berterima kasih kepada Gao Qilan. Saat ini, seluruh daratan utara sedang dalam kekacauan, jadi kalian berdua tinggallah di sini dulu,
dan aku akan membiarkan kalian berdua pergi setelah periode waktu ini berlalu. Gao Qilan berkata kepada mereka berdua, Nona Gao, terima kasih banyak, tapi kami punya teman yang masih di dalam gua. Kami takut dia dalam bahaya, jadi kami harus menemukannya. Juliet sangat mengkhawatirkan Yuki, meskipun Helena menaruh bulu api Phoenix di tubuh Yuki, dan hawa dingin yang parah tidak bisa menyakiti Yuki sama sekali, tapi dia masih khawatir. Beritahu di mana guanya, aku akan membantumu menemukannya. Jika kamu keluar seperti ini dan kakakku yang kedua melihatmu, aku khawatir kamu akan ditangkap lagi olehnya. Kakak keduaku adalah orang sangat mesum, dia hanya menyukai wanita. Jika aku punya waktu, aku akan membiarkan kakak pertamaku memberinya pelajaran sehingga dia bisa mengubah perilakunya. Gao Qilan berkata dengan marah saat menyebut kakak keduanya Gao Qisheng. Lagi pula, dia juga perempuan, jika dia diperkosa secara paksa oleh seseorang, dia pasti tidak ingin hidup. Anda harus tahu bahwa kesucian sangat penting bagi perempuan. Meskipun ada banyak gadis di masyarakat saat ini, mereka sama sekali tidak menghargai tubuh mereka. Mereka menyerahkan tubuh mereka dengan santai, dan bahkan menggunakan tubuh mereka untuk menghasilkan uang. Tapi itu minoritas, perempuan masih harus menghargai diri mereka sendiri. Helena dan Juliet memikirkannya, lalu mereka berdua memberitahu Gao Qilan perkiraan lokasi gua, dan juga memberitahu tempat persembunyian Yuki. Oke, jangan khawatir, aku akan segera berangkat, dan aku akan memberitahumu apakah temanmu masih ada atau tidak. Kamu tinggal saja di kamarku, jangan jalan-jalan, seseorang akan memberimu makan. Tepat waktu setiap hari, Gao Qilan berbalik dan meninggalkan ruangan setelah menyelesaikan instruksinya. Tepat ketika Gao Qilan hendak meninggalkan rumah Gao, dia langsung dihentikan oleh penjaga di depan pintu. Nona, Patriark memiliki perintah untuk tidak membiarkanmu meninggalkan gerbang rumah Gao. Penjaga itu berkata kepada Gao Qilan, pergi dari sini, aku ingin keluar untuk mencari udara segar. Gao Qilan langsung mendorong penjaga itu, dan hendak keluar. Tapi kedua penjaga itu menghentikan Gao Qilan lagi, dan menghalangi jalannya. Gao Qilan tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, apakah kalian berdua mencari kematian, Nona? Bahkan jika kamu membunuh kami tidak bisa melepaskan Anda. Ini adalah perintah Patriark, kalian berdua, benar-benar mengira aku tidak akan berani membunuhmu. Kata Gao Qilan, dia mengangkat tangannya untuk menyerang. Tapi kedua penjaga itu masih tidak bergerak, bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan membiarkan Nona Gao keluar. Melihat ini, Gao Qilan tidak punya pilihan selain menarik kembali tangannya. Dia hanya mencoba menakuti para penjaganya, karena bagaimana mungkin dia bisa membunuh kedua penjaga itu. Lagi pula, kedua penjaga itu juga mematuhi perintah. Oke, jika kamu tidak membiarkanku keluar, maka aku akan mencari kakakku. Gao Qilan dengan marah berjalan menuju rumah Gao Qiqiang. Saat ini, Gao Qiqiang sedang mendiskusikan masalah dengan beberapa tetua. Patriark, seluruh tanah utara dalam kekacauan sekarang, dan ada pertempuran di mana-mana. Perampokan sumber daya di mana-mana, tetua agung mengikuti Gao Qiqiang untuk melapor. Apa reaksi dari klan pemurnian tubuh kuno? Gao Qiqiang bertanya. Patriark dari klan pemurnian tubuh kuno tampaknya tidak melakukan apa-apa, tetapi Wagu dari klan pemurnian tubuh kuno pergi dengan beberapa kultivator dari tempat lain. Bisik Penatua Agung, dan mereka membawa cambuk ajaib. Gao Qiqiang tersenyum sedikit, orang tua ini, tampaknya dia juga tahu bahwa kultivator iblis pasti akan memanfaatkan kekacauan ini untuk merebut sumber daya dan wilayah. Bukankah itu hanya untuk memikat para kultivator iblis untuk bersembunyi di ujung utara? Sekarang dia telah memenuhi keinginannya, tapi dia takut klan pemurnian tubuh kuno mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan iblis-iblis ini. Kita tidak perlu membunuh mereka, dan kita juga akan membantu klan pemurnian tubuh kuno. Jika para kultivator iblis tidak mati, klan pemurnian tubuh kuno akan kesulitan tidur dan makan. Gao Qiqiang sudah menebak rencana klan pemurnian tubuh kuno. Patriark ingin membantu klan pemurnian tubuh kuno, bukankah kita selalu menjadi musuh? Tetua Agung bingung, musuh, Gao Qiqiang mencibir. Ingat, musuh kita yang sebenarnya adalah kultivator iblis yang bercokol di ujung utara. Sementara ini, iblis tidak memiliki pengaruh pada kita. Tapi saat mereka tumbuh lebih kuat, mereka akan memakan kita seperti binatang buas tanpa ampun. Dibandingkan dengan monster seperti kultivator iblis, klan pemurnian tubuh kuno bukanlah apa-apa. Aku yakin makhluk tua itu juga berpikir demikian. Lagi pula, nenek moyang mereka juga telah membunuh banyak kultivator iblis, dan bahkan menyegel jiwa-jiwa iblis. Jika klan iblis semakin kuat, bisakah klan pemurnian tubuh kuno bertahan? Kata-kata Gao Qiqiang mengejutkan semua orang yang hadir.
Musuh yang mereka pikir musuh bukanlah musuh sekarang. Tampaknya tidak ada teman atau musuh permanen di dunia ini, itu hanya tergantung pada apakah kepentingan mereka sendiri dirusak atau tidak. Dibandingkan dengan keganasan para kultivator iblis, keluarga Gao lebih rela berdiri dengan klan pemurnian tubuh kuno. Ini adalah kebijaksanaan orang-orang tingkat tinggi, apa yang mereka lihat tidak akan pernah menjadi apa yang mereka lihat di depan mereka. Kakak, kenapa kau tidak membiarkanku pergi? Tepat ketika Gao Qiqiang sedang berdiskusi dengan beberapa tetua, Gao Qilan mendorong pintu dan bertanya pada Gao Qiqiang. Melihat Gao Qiqiang mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan para tetua pergi. Gao Qiqiang sangat mencintai saudarinya ini, jika Gao Qisheng dan Gao Qiji berani menerobos masuk seperti ini, Gao Qiqiang pasti sudah lama menamparnya. Tapi menghadapi Gao Qiqiang tidak berani melampiaskan amarahnya. Adik, aku juga takut kamu akan dalam bahaya. Sekarang ini kita juga tahu bahwa ujung utara terlalu kacau dan tidak aman sama sekali. Jika kamu keluar seperti ini, apa yang akan kamu lakukan jika kamu sengaja menjadi sasaran orang jahat? Kamu adalah gadis, jika kamu diincar oleh orang jahat, dan sesuatu yang buruk terjadi padamu, bagaimana aku bisa hidup? Bagaimana aku bisa menghadapi orang tua kita yang sudah meninggal? Gao Qiqiang mengikuti Gao Qilan dengan sungguh-sungguh dan berkata, kakak, jika kamu takut sesuatu akan terjadi padaku, kamu dapat mengirim 2 orang untuk mengikutiku. Ada yang harus aku lakukan ketika aku keluar. Gao Qilan melangkah maju, meraih lengan Gao Qiqiang dan mulai bertingkah seperti bayi.